Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasil Sama Pratama dengan NIM 2502016015 dari program studi administrasi publik kelas A angkatan 2025 dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Dengan ini saya akan menjelaskan isi materi esai yang berjudul Analisis Kebijakan Studi Kasus Program Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti penggunaan internet, media sosial, platform video, permainan daring, dan berbagai aplikasi yang menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari termasuk anak-anak. Ruang digital yang semakin luas itu sebenarnya bermanfaat untuk pendidikan, kreativitas, dan komunikasi. Namun nilai digital ini juga berpotensi memberikan paparan konten yang tidak sesuai dengan usia pengguna, cyberbullying, kecanduan gawai, eksploitasi data pribadi, penipuan digital, hingga gangguan kesehatan mental anak. Dengan atas kasus-kasus yang telah terjadi yang dialami oleh anak-anak sebagai akibat dari penggunaan internet yang terlalu luas, maka pemerintah mulai menghadirkan kebijakan baru berupa peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang dikenal sebagai PP Tunas, yang dalam implementasinya diperkuat dan mulai diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2026. PP Tunas menjadi bentuk intervensi negara yang memastikan agar perkembangan teknologi tidak mengorbankan kepentingan dan kesehatan mental anak. Regulasi ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik atau platform digital untuk menerapkan prinsip perlindungan anak melalui klasifikasi konten berbasis usia, verifikasi umur pengguna, kontrol orang tua, perlindungan data pribadi, serta manajemen risiko digital. Peran negara yang semakin aktif dalam mengembangkan kebijakan ini menjadi langkah yang strategis dalam mengatur agar sistem digital agar lebih aman dan sehat. Model inkremental yang dikembangkan oleh Charles Ellen Lom menjelaskan bahwa pembuat kebijakan jarang membuat keputusan secara menyeluruh dari nol. Mereka cenderung membuat kebijakan yang sudah ada dengan perubahan situasi melalui langkah-langkah kecil. Pendekatan ini dianggap lebih realistis karena pemerintah itu terbatas dalam informasi, waktu, konflik, dan kepentingan dan kapasitas birokrasi. Dalam perancangan kebijakan ini, aktor utamanya tentu adalah pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai pengawas utama. Kementerian ini bertanggung jawab dalam menyusun aturan, mengawasi platform, dan memastikan implementasi kebijakan tetap berjalan efektif. Kementerian itu juga terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan ini seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Lembaga Perlindungan Anak. Ada aktor lain yang berperan, yang sebagian besar adalah perusahaan teknologi seperti TikTok, Meta, YouTube, X, Roblox, dan lainnya. Mereka ini wajib menyesuaikan sistem sesuai regulasi. Mereka ini punya kepentingan bisnis, pengguna, dan reputasi global, sehingga termasuk peran penting bagi mereka tuh. Selain itu ada juga organisasi perlindungan anak, peneliti, akademisi, dan komunitas digital yang juga penting karena mereka ini memberikan masukan dalam proses penyusunan. Sebagai pihak yang terdampak, orang tua dari anak-anak dan anak-anaknya juga itu membutuhkan juga memiliki peran sebagai aktor yang paling penting. Orang tua itu membutuhkan alat kontrol, sedangkan anak itu berhak atas keamanan sekaligus akses terhadap manfaat teknologi. Kemudian pemerintah daerah itu juga berperan dalam sosialisasi, edukasi, dan penguatan implementasi di daerah. Pemerintah pusat bahkan mendorong keterlibatan daerah agar kebijakan efektif secara nasional. PP Tunas ini juga lahir melalui berbagai kompromi yang muncul dalam masyarakat. Kompromi pertama itu antara perlindungan anak dan kebebasan akses digital. Pemerintah tidak memilih menutup semua akses internet untuk anak, tetapi mengatur berdasarkan usia dan risiko platform yang digunakan. Kompromi kedua itu adalah kepentingan negara dan kepentingan bisnis platform yang harus seimbang. Perusahaan digital itu tentu khawatir kalau harus patuh
membayar terhadap biaya, terus juga perubahan sistem dan penurunan pengguna. Pemerintah hanya memberi masa transisi dan penerapan bertahap sehingga tidak menimbulkan keresahan dari pihak perusahaan digital. Kompromi ketiga adalah standar ideal dan kapasitas teknis. Verifikasi usia yang sempurna sulit diterapkan karena masalah privasi, teknologi, dan akses data. Maka kebijakan itu disusun secara fleksibel sambil menunggu penyempurnaan teknis. Kompromi keempat atau yang terakhir adalah antara pendekatan represif dan edukatif. Selain sanksi administratif, pemerintah juga tetap mendorong literasi digital dan peran keluarga sebagai instrumen dan hukum. Literasi modal inkremental dalam PP Tunas juga punya tahapan. Dalam tahapannya ini, awalnya pemerintah dan publik mengidentifikasi masalah dan mengatakan hasil bahwa terjadi peningkatan risiko digital terhadap anak berupa kecanduan, cyberbullying, paparan konten berbahaya, dan eksploitasi data. Kemudian pemerintah ini menggunakan dasar hukum yang sudah ada melalui Undang-Undang ITE dan regulasi terkait untuk membuka ruang pembentukan aturan turunan. Sejak 2024 dilakukan proses konsultasi dengan Kementerian Pelaku Usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk secara bersama menyusun regulasi yang sesuai kebutuhan. Hasil dari penyusunan ini ditetapkan sebagai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 yang menjadi payung hukum nasional. Pada tahun 2026, pemerintah secara resmi menerbitkan aturan teknis dan menerapkan pembatasan secara bertahap pada platform yang berisiko tinggi. Setelah peraturan berjalan, evaluasi dan pengawasan akan dijalankan untuk menentukan kebijakan perlu diperluas, direvisi atau diperbaiki berdasarkan hasil implementasi. Aturan ini punya faktor-faktor pendukung sehingga dapat diciptakan sebagai kebijakan nasional. Pertama, dukungan publik itu cukup besar karena masyarakat semakin sadar bahwa ruang digital itu semakin punya bahaya yang jelas untuk anak-anak. Kedua, adanya legitimasi hukum yang kuat melalui PP dan aturan turunannya. Ketiga, perkembangan teknologi modern, konten, kontrol tua, dan verifikasi usia dapat membantu implementasi. Keempat, dukungan lintas sektor dari kementerian, sekolah, dan pemerintah daerah. Kelima, tren global perlindungan anak digital membuat kebijakan ini relevan secara internasional. Kebijakan ini juga memiliki beberapa penghambat. Yang pertama, kapasitas teknis platform itu berbeda-beda sehingga tingkat kepatuhannya tidak bisa sama. Yang kedua, tantangan verifikasi usia tanpa melanggar privasi pengguna dianggap sulit. Ketiga, rendahnya literasi digital sebagian orang tua dan masyarakat. Keempat, potensi resistensi dari pelaku usaha yang menganggap aturan menambah beban biaya. Kelima, pengawasan negara yang terbatas terhadap ribuan platform dan aplikasi baru. Keenam, risiko bahwa anak dapat menggunakan akun palsu atau akun milik orang dewasa. PP Tunas pada akhirnya menjadi kebijakan yang penting dalam tata kelola digital Indonesia yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Regulasi ini lahir sebagai respon atas meningkatnya risiko digital yang dihadapi anak-anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Dalam perspektif model inkremental, PP Tunas ini hasil penyusunan yang bertahap dari kerangka hukum sebelumnya melalui proses konsultasi, kompromi, aturan turunan, dan implementasi bertahap. Jadi negaranya berupaya menyeimbangkan inovasi digital dengan perlindungan sosial. Namun, efektivitas PP Tunas ini juga bergantung pada kapasitas pengawasan, kebutuhan platform, kesiapan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Pertama, kebijakan ini terlalu berfokus pada pembahasan akses, sementara akan masalah seperti pendidikan digital dan pola asuh belum tentu terselesaikan. Kedua, mekanisme verifikasi ini tepatnya mekanisme verifikasi usia itu juga dapat menimbulkan persoalan atau pertanyaan tentang privasi dan keamanan data. Ketiga, kebijakan bisa tumpang tindih jika hanya platform besar diawasin, namun aplikasi kecil luput dari pengawasan. Keempat, belum tentu semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mendukung implementasi. Kelima, anak-anak yang kreatif dan membutuhkan akses digital produktif bisa ikut tambak jika aturan ditetapkan terlalu kaku. Nah, untuk rekomendasinya ini, pertama, pemerintah itu perlu memperkuat literasi digital bagi orang tua, guru, dan anak secara nasional. Kedua, sistem verifikasi usia itu harus aman, proporsional, dan melindungi data pribadi. Ketiga, evaluasi kebijakan dilakukan berkala dan dengan indikator yang jelas dan transparan. Keempat, pemerintah harus melibatkan anak muda dalam proses evaluasi kebijakan. Kelima, pengawasan tidak hanya pada platform besar, tetapi juga aplikasi baru dan lintas negara. Keenam, sekolah perlu
mengintegrasikan pendidikan etika digital dan kurikulum. Ketujuh, pendekatan kebijakan harus adaptif agar tidak menghambat kreativitas dan inovasi anak di ruang digital. Keberhasilan dalam penerapannya sangat bergantung pada pengawasan yang efektif, kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi digital masyarakat, kesiapan teknologi, platform, dan partisipasi keluarga dan sekolah, serta evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini tetap relevan dengan perkembangan zaman. Lalu saya akan menjelaskan lembar kerja hasilnya. Yang tadi ada 4 soal dan saya bacakan soalnya dulu. Pertama, jelaskan konsep dasar model inkremental. Jadi model inkremental ini model pembuatan kebijakan publik yang melalui perubahan kecil bertahap dan berkelanjutan dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Model ini dikembangkan oleh Charles E. Lindblom melalui konsep The Science of Modeling Growth. Menurut model ini, pemerintah cenderung mempertahankan kebijakan yang sudah ada yang masih relevan, terus memperbaiki atau mengurangi bagian tertentu sesuai kebutuhan. Dengan demikian, kebijakan ini hasil kompromi dan penyesuaian terus-menerus terhadap perubahan situasi sosial, ekonomi maupun politik. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihan dari model ini adalah pertama, lebih realistis karena sesuai dengan kondisi nyata pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Yang kedua, risiko kebijakan ini lebih kecil karena jika data tidak sesuai, misalnya ada yang kurang cocok, bisa disesuaikan secara bertahap. Kemudian ketiga, mudah diterima masyarakat karena ini kan bertahap, jadi kayak masyarakat paham kayak oh ini rupanya ininya. Keempat, fleksibel karena dapat disesuaikan dengan evaluasi dan perkembangan situasi. Yang kelima, mempermudah kompromi politik karena perubahan ini kecil sehingga mudah disepakati banyak pihak. Nah, ada kekurangannya juga. Yang pertama, perubahannya terlalu lambat sehingga kurang efektif kalau menghadapi masalah yang mendesak. Yang kedua, cenderung mempertahankan status quo dan sulit menghasilkan inovasi besar. Yang ketiga ini kurang menyentuh akar masalah karena hanya memperbaiki sebagian kecil kebijakan lama. Yang keempat, berpotensi tidak efisien jika revisi dilakukan terus-menerus tanpa arah yang jelas. Dan yang kelima, bisa menguntungkan kelompok tertentu yang sudah dominan dalam sistem kebijakan. Untuk yang ketiga, analisis satu kebijakan publik di Indonesia dengan incrementalism. Nah, salah satu yang saya bahas ini adalah PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 yang diimplementasikan pada tahun 2026 tentang perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini mengatur kewajiban platform digital untuk melindungi anak melalui klasifikasi usia, kontrol orang tua, perlindungan data pribadi, dan pengawasan dari konten digital. PP Tunas ini menunjukkan pendekatan inkremental karena kebijakan ini melanjutkan regulasi yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang ITE, kebijakan literasi digital, dan aturan perlindungan data pribadi. Pemerintah tidak langsung melarang total, tapi pemerintah memutuskan untuk mengatur secara bertahap sesuai tingkat risiko platform digital. Selain itu, perusahaan teknologi ini juga diberikan waktu untuk menyelesaikan sistem mereka. Pemerintah ini juga menerapkan aturan turunan dan pedoman teknis sebagai penyempurnaan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dibuat melalui proses penyesuaian kecil dan berkelanjutan. Tunas ini menjadi contoh kebijakan yang lahir dari proses adaptasi bertahap terhadap perkembangan teknologi dan teknologi digital dan kebutuhan perlindungan anak di Indonesia. Yang keempat, dengan faktor apa yang mempengaruhi proses inkremental dalam kebijakan tersebut. Jadi kalau untuk nomor 4 ini ada banyak faktor. Yang pertama, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat sehingga pemerintah itu tidak bisa buat aturan final. Pemerintah memutuskan untuk bertahap karena menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Yang kedua, keterbatasan kapasitas pemerintah karena kan ada banyak platform digital, ada ribuan aplikasi dan platform, dan kalau mau mengawasi semuanya itu butuh sumber daya dan kapasitas yang besar, sementara pemerintah nggak bisa. Jadi pemerintah itu memilih untuk mengawasi secara bertahap. Yang ketiga, kepentingan beragam aktor. Berbagai aktor seperti pemerintah, perusahaan digital, pihak akademisi, habis itu lembaga-lembaga, bahkan orang tua dan anak juga berperan di sini. Keempat, perlindungan anak yang mendesak karena ya risiko seperti cyberbullying, kecanduan digital, dan paparan konten yang tidak sesuai usia. Yang kelima ini kesiapan teknologi platform karena platform ini kan tiap-tiapnya itu punya kemampuan akses berbeda, jadi implementasi ini harus bertahap. Dan yang terakhir, evaluasi berkelanjutan
Pemerintah masih perlu melihat efektivitas kebijakan di lapangan. Pendekatan incremental dipilih ke kebijakan bisa terus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi. Nah, dengan demikian PP Tunas ini sebagai kesimpulan, sebagai akhir video, PP Tunas ini sebagai kebijakan yang tentu saja dibuat secara bertahap agar semua bisa dikendalikan dengan mudah dan sesuai dengan yang diinginkan negara untuk anak-anak Indonesia. Dengan demikian saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.